Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Baik saudaraku sekalian, kita sekarang masuk kepada pembahasan atau ngaji Fihi ma fihi Jalaluddin Rumi bagian kelima. Semoga tayangan ini bisa menambah kemesraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kembali bahwa tayangan ini tujuannya bukan mencari kebenaran tapi mencari kebaikan. Karena di dimensi ini kebenaran tidak pernah satu. Masing-masing orang membawa kebenarannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu harapannya adalah kita bisa mengambil kebaikan dari apapun yang disuguhkan oleh alam ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada halaman 53. Kalimat yang menarik adalah Maulana mengatakan, ada satu hal di alam semesta ini yang tak patut untuk dilupakan. Kalau kamu melupakan segala hal tapi tetap mengingat satu hal itu, maka kamu tak perlu khawatir. Sebaliknya, kalau kamu bisa meraih dan mengingat segalanya tapi kamu lupa akan satu hal itu, maka seolah-olah kamu tak pernah berbuat apapun. Kita hidup di dunia ini ada satu hal yang harus tidak boleh dilupakan. Kalau kita melupakan hal itu, sementara kita mengingat segalanya, maka seolah-olah kita tidak pernah berbuat apapun. Kebalikannya, kalau kita lupa segalanya tapi kita ingat satu hal itu, maka seolah-olah kita sudah melakukan semuanya. Nah, ini adalah poinnya, ada satu hal yang tak patut dilupakan di alam dunia ini. Jika kamu melupakan segalanya tapi ingat pada yang satu itu, maka kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu ingat segalanya tapi kamu melupakan yang satu hal itu, artinya sia-sia hidupmu di dunia ini. Apa satu hal itu? Ia adalah ingatlah tugasmu hidup di dunia ini. Penjelasannya adalah kita tahu bahwa wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan apapun di dunia ini dengan batil atau dengan sia-sia. Setiap hal yang diciptakan pasti ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan itu merupakan tugas dari makhluk yang diciptakan itu. Misalkan Tuhan menciptakan matahari, maka tugasnya adalah untuk menyinari dunia. Tuhan menciptakan air, Tuhan menciptakan api, menciptakan tanah. Setiap masing-masing ciptaan itu pasti memiliki tugas. Nah, sekarang Tuhan menciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Kalau secara umum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Itu secara umum. Tugas manusia adalah beribadah kepadanya. Bukan hanya manusia saja, bangsa jin juga tugasnya beribadah kepadanya. Tapi secara spesifik itu harus ditemukan. Nama saya apa, saya tinggal di mana, saya lahir dari siapa, maka tugas saya hidup di dunia ini adalah untuk apa. Pernah saya berbicara dengan seseorang yang dia adalah seorang pejalan spiritual, dan beliau menerangkan bahwa aku sudah melalui beberapa banyak perjalanan dan pada akhirnya aku bisa menemukan ternyata tugasku hidup di dunia ini itu adalah untuk mengenalkan Allah dan mengenalkan Kanjeng Nabi kepada orang lain. Jadi orang-orang sekarang ini banyak yang hanya tahu itu Allah, itu Tuhan, tapi belum kenal. Tahu itu Nabi, itu Muhammad, tapi belum kenal. Nah, maka tugasku adalah membantu orang lain untuk kenal kepada Tuhan dan kekasihnya. Nah, itu beliaunya. Lalu kita bagaimana? Apa tugas kita hidup di dunia ini? Kenapa harus diingat? Karena ketika kita sudah ingat terhadap asal-usul kita dari mana, kemudian tugas kita apa, maka setiap langkah hidup kita akan menuju untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang mana tugas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan si A, Allah menciptakan si B, Allah menciptakan manusia A, manusia B
pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Nah, sekarang sebenarnya tugas manusia adalah untuk mencari itu dulu. Diangan-angan, direnungkan, sebenarnya tugas saya hidup di dunia ini itu apa. Ketika sudah ketemu, maka itulah yang menjadi tugas kita, harus diselesaikan. Yang menjadi aneh adalah ketika kita berbuat sebuah amal, atau kita bekerja sesuatu, atau kita aktif dalam masyarakat, ketika aktifnya kita itu ternyata berlawanan dengan tugas yang Allah berikan, tidak enjoy hidup ini, sering mengeluh, sering tidak bersyukur, sering tidak merasakan nikmat. Tetapi ketika aktivitas kita seiring dengan tugas yang Allah berikan, itu justru enjoy dalam hidup kita. Kita merasa mampu untuk melaksanakan ini, merasa mampu untuk melaksanakan itu, karena Allah memberikan tugas kepada manusia, kepada apapun, selalu Allah memberikan fasilitasnya. Allah memberikan tugas kepada matahari untuk menyinari bumi, maka Allah memberikan cahaya kepada matahari itu. Allah memberikan air untuk menyegarkan alam ini, maka Allah berikan sifat adem bagi air itu, dan seterusnya. Intinya Allah menyuruh kita sesuatu pasti memberikan fasilitas juga. Nah, maka sekarang temukan kelebihan apa pada diri kita semua yang ada dalam diri kita, maka itulah sebenarnya tugas kita. Mungkin bagi sebagian orang diberi kelebihan bisa berbicara depan umum, maka tugasnya adalah membimbing orang melalui verbalnya. Ada orang diberi kelebihan tentang kreativitas, maka tugas dia adalah membimbing seseorang dengan karyanya. Nah, maka setiap orang memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Cari apa tugas kalian, apa tugas kita berdasarkan kelebihan yang Allah berikan. Nah, maka nanti ketika hari sudah mencapai akhirnya dan dimintai pertanggungjawaban, kita bisa menjawab dengan baik. Allah sudah memberi kita ini, maka pemberian ini kita gunakan untuk menyelesaikan amanah yang diberikannya. Halaman 57. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suguhkan persembahan yang kualitas kepada Tuhan agar dia membeli dengan nilai yang sangat tinggi. Di halaman ini disampaikan Allah berfirman, sungguh aku telah membeli kalian, waktu kalian, nafsu kalian, harta kalian, dan hidup kalian. Kalau semua itu kau peruntukkan bagiku dan kau berikan kepadaku, maka harganya setara dengan surga yang abadi. Nah, ternyata Allah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi terhadap manusia. Waktunya manusia dinilai dengan tinggi, nafsunya manusia diberi nilai yang sangat tinggi, ilmunya, hartanya manusia diberi nilai yang sangat tinggi. Maka jika waktu, nafsu, amal, pikiran, harta itu digunakan di jalan Allah, maka Allah akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi pula. Maka suguhkan persembahan yang kualitas kepada Tuhan agar dia membeli dengan nilai yang sangat tinggi. Maksudnya seperti apa? Waktu, misalkan kita punya waktu 24 jam, Kanjeng Nabi punya waktu 24 jam. Waktu kita dengan waktu beliau sama. Artinya jatah waktu kita dengan jatah waktu beliau sama-sama 24 jam satu hari, sama-sama 7 hari dalam satu minggu, sama-sama 4 minggu dalam satu bulan. Yang berbeda apa? Kualitas waktu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Beliau memberikan kualitas waktu yang sangat berharga kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan segalanya kepada Kanjeng Nabi. Kesimpulannya apa? Ketika yang kita miliki, kita suguhkan kepadanya dengan ikhlas dan dengan kualitas, maka nanti kita pasti akan mendapatkan
balasannya, baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Janganlah kau jual dirimu dengan harga yang murah, padahal kamu sangat indah di mata Tuhan. Ini adalah pesan dari Rumi. Janganlah kita menjual segalanya dalam diri kita dengan harga yang murah. Artinya, waktu yang dimiliki kita tidak gunakan dengan sebagaimana yang kualitas. Harta yang kita miliki juga tidak kita persembahkan dengan kualitas, kita malah menghambur-hamburkannya, kita malah tidak eman untuk digunakan di jalan Allah, dan segala ilmu, segala amal kita juga tidak eman jika sia-sia. Jadi maksudnya murah ini adalah kita hambur-hamburkan saja, waktunya dihambur-hamburkan, tidak eman jika kosong dari amal. Hartanya juga dihambur-hamburkan, tidak eman jika kosong dari sedekah. Kemudian amal kita atau ilmu kita juga kita gunakan untuk bukan di jalan Allah, maka itu eman. Jadi yang dimaksud memberikan nilai rendah adalah kita tidak eman itu jika itu tergunakan tanpa berfungsi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan saja jika 24 jam dalam satu hari kita gunakan full untuk Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita ingat padanya dan kita memohon semoga hari ini kita bisa beribadah. Kemudian kita jalan kaki, kita ingat kepadanya semoga kaki ini melangkah untuk kebaikan demi Engkau ya Rabb. Kemudian kita bekerja, yang ngajar, yang di kantor, yang kemudian berkarya, diingatkan kembalikan pada Allah bahwa semoga apa yang hamba lakukan ini dinilai ibadah oleh-Mu ya Rabb. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ingat kepadanya. Nah, makanya termasuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Termasuk makan kita berdoa kepadanya, tidak asal makan saja. Setiap satu sendok nasi yang masuk ke mulut, kita kunyah, kita ingat kepadanya. Kita bayangkan nasi ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa padi ini berasal dari sawah yang di sana, kemudian tempe ini berasal dari pabrik yang di sana, tahu dari pabrik yang di sana, ikan dari laut yang di sana. Di waktu ini, dari tempat yang berpencar-pencar itu kemudian menyatu menjadi satu dalam piring saya di hadapan saya saat ini. Nah, kemudian berapa orang yang sudah berjuang demi sepiring nasi untuk melayani perut saya yang sedang lapar. Maka ini anugerah yang sangat luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Jadi setiap halnya kita gunakan untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sungguhnya semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, maka akan kembali kepada Allah. Inna ilaihi rajiun, maka kita kembalikan semuanya kepadanya. Maka itulah yang dimaksud dengan nafsu kita, waktu kita, harta kita, amal kita, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah surga yang abadi. Demikianlah, semoga ada manfaatnya dan semoga tayangan ini bisa menambah kemesraan kita kepada Allah dan kekasihnya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.